Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang model-model komunikasi. Model komunikasi berfungsi untuk mempermudah mempelajari dan menganalisis komunikasi. Juga berfungsi untuk menyederhanakan realitas sosial dan alam kompleks. Dalam arti luas, model merupakan representasi sistematis dari suatu objek dan peristiwa dalam bentuk ide dan abstrak. Berikut beberapa contoh model komunikasi, yaitu 1. Model komunikasi Osgood-Scrum. Pada model komunikasi ini, dari pesan mulai sampai berakhir, ada intervensi yang berlangsung. Model komunikasi ini terjadi antara dua orang. Setiap orang bertindak sebagai pengirim dan penerima, dan karenanya menggunakan intervensi. Hal ini bersamaan terjadinya pengkodean, menafsirkan, dan decoding. Keuntungan dari model komunikasi ini yaitu 1. Pemodelan dinamis menunjukkan bagaimana situasi bisa berubah. Yang kedua, menunjukkan informasi yang berlebihan merupakan bagian penting dalam komunikasi. Yang ketiga, tidak ada pemisah antara pengirim dan penerima. Pengirim dan penerima adalah orang yang sama. Yang keempat, komunikasi diasumsikan melingkar. Yang kelima, umpan sebagai ciri utama. Kelemahannya yaitu model ini tidak berbicara tentang kebisingan semantik. 2. Model komunikasi Johari-Window. Model Johari-Window digunakan untuk meningkatkan persepsi individu pada orang lain. Model ini didasarkan pada dua pemikiran. Pertama, kepercayaan dapat diperoleh dengan mengungkapkan informasi diri kepada orang lain. Yang kedua, mempelajari diri sendiri dari masukan orang lain. Setiap orang diwakili oleh model Johari melalui 4 kuadran atau kaca jendela, yaitu 1. Area terbuka, yaitu informasi tentang sikap, perilaku, emosi, perasaan, keterampilan, dan pandangan akan dikenal diri sendiri maupun orang lain. 2. Blind spot, yaitu informasi tentang diri diketahui orang lain dalam kelompok tetapi kita sendiri tidak mengetahui. Yang ketiga, hidden area, yaitu informasi yang diketahui diri sendiri tetapi orang lain tidak mengetahui informasi Anda. Yang keempat, unknown area, yaitu informasi yang tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, model komunikasi spiral atau helix. Proses komunikasi ini dimulai sangat lambat dan kecil. Pada komunikasi spiral atau helix ini, komunikator berbagi informasi hanya dengan sebagian kecil dari dalam sebuah hubungan sosial. Secara bertahap berkembang menjadi tingkat berikutnya, tetapi akan memakan waktu lama untuk mencapai dan memperluas batas-batasnya ke tingkat berikutnya. Kemudian, komunikator melakukan lebih banyak lagi berbagi informasi diri. Yang keempat, model komunikasi matematikal Shannon dan Weaver. Teori matematikal ini seringkali disebut model Shannon dan Weaver. Pada tahun 1949, Shannon mengetengahkan teori matematik dalam komunikasi permesinan, yang kemudian bersamaan dengan Weaver pada tahun 1949 ditetapkan pada proses komunikasi manusia atau information source. Memproduksi sebuah pesan untuk dikomunikasikan. Pesan tersebut dapat terdiri dari kata-kata, lisan ataupun tulisan, musik, gambar, dan lain-lain.
Pemancar atau transmitter mengubah saluran yang akan mengubah pesan menjadi isyarat atau sinyal yang sesuai bagi saluran yang akan dipergunakan. Saluran adalah media yang menyalurkan isyarat dari pemancar kepada penerima. Kelima adalah model komunikasi stimulus organisme respons. Unsur-unsur dalam model ini adalah 1. Pesan, 2. Komunikan, 3. Efek. Dalam proses perubahan sikap, tampak bahwa sikap dapat berubah hanya jika stimulus yang menerpa benar-benar melebihi semula. Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan mungkin diterima atau ditolak. Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian dari komunikan. Kemampuan komunikan inilah yang melanjutkan proses berikutnya. Setelah komunikan mengolah dan menerima informasi, maka terjadilah kesediaan untuk mengubah sikap. Yang keenam adalah model komunikasi linear. Komunikasi linear memandang komunikasi satu arah yang mengasumsikan pesan yang dikirim oleh sumber ke penerima melalui saluran. Model linear menunjukkan bahwa seseorang hanya sebagai pengirim atau penerima. Konsep penting dalam model ini adalah gangguan atau noise, yakni setiap rangsangan tambahan dan tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Gangguan ini selalu ada dalam saluran bersama sebuah pesan yang diterima oleh penerima. Yang ketujuh adalah model komunikasi sebagai proses interaksi. Model interaksi memandang komunikasi sebagai makna dengan umpan balik yang menghubungkan sumber dan penerima. Dengan kata lain, model ini mengasumsikan bahwa sumber daya informasi menciptakan pesan dari seperangkat pesan yang tersedia. Model ini menganggap bahwa komunikasi adalah fenomena statis dan satu arah. Dan juga model ini terkesan terlalu rumit. Model ini diterapkan pada televisi dan radio. Baiklah, itulah beberapa contoh dari model-model komunikasi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.